بسم الله الرحمن الرحيم. Teman-teman sekalian, taubat dan kembali kepada Allah dari dosa-dosa adalah sebuah ibadah yang sangat indah. Kita menyesali kesalahan kita dengan setulus hati. Kata Imam Nawawi rahimahullah, taubat bila diikuti dengan 3 syarat, yaitu dia meninggalkan dosa itu seketika, lagi berbohong, lagi riba, lagi zina, lalu dia berhenti. Kemudian dia menyesali yang kedua, dan dia berjanji dan bertekad kepada Allah tidak akan mengulanginya, maka dipastikan taubatnya akan diterima. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Ma'idah ayat 39. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman taba min ba'di dhulmihi wa aslaha fa innallaha yatubu alaihi innallaha ghafurur rahim. Maka barang siapa yang bertaubat di antara pencuri-pencuri itu sesudah melakukan kejahatan-kejahatan dan memperbaiki diri mereka, berubah dari kejahatan menjadi amal saleh, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dikatakan bahwasanya Imam Asy-Syaukani berkata konteks ayat ini khususnya untuk para pencuri bila mereka bertaubat, tetapi masuk di dalamnya makna umum semua pelaku kejahatan dan pengambilan hukum dengan keumuman lafaz bukan dengan kekhususan sebab. Allah juga telah berfirman di dalam surah Al-Isra sebagai berita gembira kepada kita bahwasanya apapun yang pernah kita lakukan asal kita ingin taubat nasuha, Allah akan maafkan. Di dalam surah Isra ayat 25 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum in takunu salihin fa innahu kana lil awwabina ghafura. Digarisbawahi kalimat awwabin. Tuhanmu hai Muhammad lebih mengetahui apa yang ada dalam hati manusia. Jika kamu atau kalian adalah orang-orang baik, maka sungguhnya Dia Maha Pengampun bagi orang-orang yang bertaubat. Kata Sa'id bin Musayyib rahimahullah tentang tafsir makna lil awwabina ghafura, awwab adalah orang-orang yang bertaubat lalu berbuat dosa, lalu bertaubat, lalu berbuat dosa lagi, lalu kemudian ditutup dengan bertaubat. Artinya berulang-ulang pun taubat Allah masih memaafkan. Ibnu Abbas berkata radhiyallahu anhu dalam tafsir kalimat awwab adalah orang-orang yang apabila diingatkan kesalahannya ia segera bertaubat. Imam Ar-Razi juga mengatakan dalam tafsirnya tentang surah Al-Isra ayat 25, sudah menjadi sunnatullah bahwa Allah akan mengampuni dan menghapus kesalahan orang-orang yang bertaubat. Saudaraku seiman, Allah telah menurunkan ayat di dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat 53. Kata para ulama disepakati bahwasanya ini ayat yang paling pantas disyukuri oleh setiap orang beriman. Karena ternyata Allah subhanahu wa ta'ala tidak membatasi dosa yang mereka lakukan asal mereka mau bertaubat. Sebesar apapun dimaafkan. Bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Al-ayah. Katakanlah hai Muhammad kepada seluruh hamba-hambaku bahwasanya kalaupun mereka telah menganiaya atau melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah mereka berputus asa dari rahmat Allah, karena Allah akan memaafkan semua kesalahan. Juga dalam surah Tahrim ayat 8 Allah berfirman memerintahkan kita untuk taubat dari dosa-dosa kita. Artinya taubat ini teman-teman 6 huruf yang harus kita jadikan sebagai salah satu huruf yang terekam baik-baik di benak kita. Karena dengan kalimat ini kita tanamkan dalam benak kita dan kita resapi dalam hati, maka kita akan aman dari semua hukuman Allah subhanahu wa ta'ala, dari pelanggaran apapun. Dan Allah subhanahu wa ta'ala luas rahmatnya, beda dengan manusia. Ya mungkin pada saat seseorang memiliki seorang pegawai berbuat salah, maka sudah sangat berat dia untuk memaafkannya. Tapi Allah luas rahmatnya. Allah memerintahkan dalam At-Tahrim ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anharu yawma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah
nuruhum yas'a baina aydihim wa biaymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengan dia di hari kiamat. Nanti kalau mereka bertaubat, mereka akan bersama Nabi Muhammad SAW. Sedangkan cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Allah sangat menganjurkan dalam ayat ini untuk bertaubat nasuha. Dan taubat nasuha dibutuhkan untuk dosa-dosa besar. Umar bin Khattab mengatakan, waktu ditanya tentang taubat nasuha, tentang dosa-dosa besar, adalah taubat nasuha kalau seseorang bertaubat dari kesalahan-kesalahan dan tidak akan mengulangi lagi selama-lamanya.